anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-187 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sang Ramapati mengangkat Rasmi dan Rakuti menjadi pegawainya. Sekarang mereka tidak perlu lagi belajar di asrama pusat pendidikan Calon Tanda. Dan mereka harus tinggal di lingkungan rumah kediaman pembesar kerajaan Majapahit itu. Rasmi heran. Dia yakin suatu saat akan memperoleh kepercayaan yang besar dari Sang Ramapati. Tapi tidak secepat itu. Setelah menghaturkan sembah, mereka berdua meninggalkan ruangan pendopo dan diantar dua orang emban pergi ke wisma yang sudah disediakan. Sementara Sang Ramapati melangkah ke ruangan tengah menemui istrinya.
Nyai. Dia terbunuh dalam suatu pertarungan ketika prajurit-prajurit Majapahit berusaha menangkap kembali Cakradara dan Kudamerta. Bagaimana dia bisa terbunuh semudah itu, Kakang? Keponakanmu itu memang sembrono. Kau tahu sendiri sifat dan wataknya, bukan? Ya, tapi dia tidak bertarung sendirian. Dia dikawal 200 orang prajurit. Tapi mengapa justru dia yang terbunuh? Itu sudah biasa terjadi, Nyai. Setiap pertarungan selalu membawa korban. Dan kali ini kebetulan yang menjadi korban adalah Rakai Pinggala, keponakanmu sendiri. Anak itu memang sembrono. Dan dia seringkali berbuat ugal-ugalan. Mungkin itulah sebabnya dia lengah, Nyai. Seharusnya kau tidak melibatkan Pinggala dalam persoalan ini, Kakang. Anak itu belum mempunyai pengalaman bertarung. Dia hanya sok-sokan. Gagah-gagahan. Sudahlah, Nyai. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita harus menjelaskan persoalan ini kepada orang tuanya, Kakang Ramapati. Aku bingung. Aku tidak tahu bagaimana harus menceritakannya. Orang tuanya pasti sedih sekali. Memang, Rakai Pinggala pemuda kurang ngajar dan berandalan. Tapi bagaimanapun juga, dia masih keponakanku. Dia putra Kakang Sandiwangsa, seorang bangsawan kota Pajang. Dia keturunan ksatria Pajang. Sekalipun dia keturunan dewa, tapi kalau berani ugal-ugalan di medan pertempuran, dia akan binasa. Itu sudah hukumnya, Nyai. Hukum kekerasan. Lalu bagaimana sekarang, Kakang Ramapati? Kita harus segera merawat jenazah Rakai Pinggala. Sekarang ini jenazahnya disemayamkan di asrama pusat pendidikan Calon Tanda. Aku akan segera memerintahkan prajurit-prajurit untuk mengantarkan jenazah Pinggala ke kota Pajang. Aku akan menulis surat untuk Kakang Sandiwangsa. Mudah-mudahan dia dapat memahami persoalan ini. Baiklah, Kakang. Biarlah aku saja yang mengantarkan jenazah Pinggala ke kota Pajang. Kau harus dapat memberikan penjelasan yang baik kepada Kakang Sandiwangsa, Nyai. Katakan bahwa aku ikut berbelasungkawa atas kematian Rakai Pinggala. Nah, Nyai, aku harus memberikan laporan kepada Gusti Prabu tentang peristiwa ini. Ampun, Gusti Prabu. Demikianlah laporan hamba. Selanjutnya kami menunggu keputusan Gusti Prabu untuk menyelesaikan masalah Cakradara dan Kudamerta. Jelas mereka harus ditangkap, Eyang Patih. Cakradara dan Kudamerta harus dibinasakan. Kalau memang begitu keputusan Gusti Prabu, hamba siap menjalankan perintah Paduka. Kemana kira-kira mereka bersembunyi, Eyang Patih? Menurut laporan prajurit-prajurit Majapahit, mereka berlari ke arah timur, Gusti. Mereka berkuda ke arah desa Pongging. Kurang ajar Cakradara dan Kudamerta. Rupanya dia yang berani menyusup ke Puri Manganti dan Puri Madukara. Mereka ingin mencuri 2 orang adikku. Ampun, Gusti. Mungkin Cakradara dan Kudamerta memang sengaja ingin menjadi saudara ipar Gusti Prabu Jayanegara. Barangkali mereka bermaksud menjadi orang dalam istana. Paling tidak mereka ingin nempil kamukten,
ikut hidup amukti wibawa, hidup mewah di samping Gusti Prabu Jayanegara. Aku tidak sudi mempunyai adik ipar seperti Cakradara dan Kudamerta. Aku tidak sudi mempunyai saudara-saudara ipar itu. Itu sudah menjadi tekadku. Karena itu, Eyang Pati, tugas penangkapan Cakradara dan Kudamerta kupercayakan kepadamu. Kau kuberi wewenang tanpa batas. Pakailah prajurit-prajurit Majapahit untuk mengerjakan perintah ini. Tangkap Cakradara dan Kudamerta. Seret mereka ke alun-alun Majapahit. Aku ingin melihat 2 orang pencuri tengik itu digantung. Ampun Gusti Prabu. Bagaimana kalau misalnya mereka mengadakan perlawanan? Untuk menangkap mereka dalam keadaan hidup sepertinya susah, Gusti. Jelas mereka tidak akan menyerah. Kalau memang begitu, kau boleh membinasakannya. Pokoknya Cakradara dan Kudamerta harus segera dilenyapkan di muka bumi Majapahit. Dinda Raja Dewi. Dinda Raja Dewi. Buka pintunya, Dinda Raja Dewi. Aku yang datang. Sedang apa kau di dalam sana, Dinda? Buka pintunya. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Dinda Raja Dewi, ayolah, buka pintunya. Aku ingin bertemu denganmu. Sudah beberapa hari ini, aku tidak mengunjungimu. Prabu Jayanegara menunggu sesaat lamanya di depan pintu Puri Madukara. Pada saat itu melintas seorang dayang-dayang. Prabu Jayanegara melampaikan tangannya, dan dayang-dayang itu berlutut menghaturkan sembah. Prabu Jayanegara tertegun melihat dayang-dayang yang berlutut di hadapannya. Kemudian Raja Muda itu pun mulai tersenyum nakal. Siapa kau ini? Nama hamba Luh Jinggan, Gusti Prabu. Luh Jinggan. Aku tidak mengira di istana Kaputren ada seorang dayang-dayang cantik sekali. Hah, kau cantik, Luh Jinggan. Kalau Gusti Prabu ingin bertemu dengan Putri Raja Dewi, beliau sekarang di Puri Manganti. Prabu Jayanegara melangkah 2 tindak. Tangannya mulai bergerak dengan nakal. Luh Jinggan tidak berani berbuat apa-apa ketika sang Prabu mengelus-elus pundaknya, kemudian menjamah pipinya yang merah. Sudah lama kau bekerja di sini, Luh Jinggan? Ampun Gusti Prabu, sudah 1 tahun lamanya hamba bekerja di Istana Kaputren. Hamba khusus ditugaskan melayani Ibunda Ratu Putri Tribuana. Tapi semenjak kehadiran Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi, hamba juga ditugaskan untuk melayani mereka. Mendengar Luh Jinggan menyebut Ibunda Ratu, Prabu Jayanegara segera menarik tangannya, dan dia tidak tersenyum nakal lagi. Nampaknya Raja Muda itu sungkan. Jadi kau dayang-dayang Ibunda Ratu? Iya, Gusti Prabu. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan Dinda Raja Dewi. Benar dia sekarang ada di Puri Manganti? Iya, Gusti Prabu. Hamba lihat Tuan Putri Raja Dewi sejak pagi berada di Puri Manganti. Baiklah. Kau boleh pergi, Luh Jinggan. Aku akan ke Puri Manganti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oh, adik-adikku yang manis. Rupanya kalian berdua ada di sini. Ada keperluan apa, Kanda Prabu? Tenanglah.
Aku hanya ingin bicara sedikit dengan kalian berdua. Marilah kita bicara secara baik-baik di hari yang baik ini. Lihat saja, langit cerah di luar, angin bertiup lembut, unggas bernyanyi di pohon-pohon. Oh, benar-benar suasana yang sangat menyenangkan. Kalau Kanda Prabu ingin mengutarakan sesuatu, cepat katakan. Kami siap mendengarnya. Mengapa kalian bersikap dingin pada saudara tuamu sendiri? Apakah aku bersikap kurang baik pada kalian? Lihatlah, aku datang dengan sopan, tidak menyusup-nyusup seperti perilaku seorang pencuri tengik. Lihatlah, aku datang mengetok pintu, dan sekarang aku duduk di ruangan ini bersama kalian. Apakah Kanda Prabu mempunyai urusan yang penting? Boleh juga dikatakan penting. Aku hanya ingin bertanya sedikit kepada kalian, adik-adikku. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa peristiwa ini harus terjadi. Ada apa, Kanda Prabu? Apa yang telah terjadi? Jawablah pertanyaanku dengan tegas dan jujur, Dinda Tunggadewi. Dan kau juga, Dinda Raja Dewi. Kalian pasti kenal baik siapa itu Cakradara, kesatria dari Kauripan, dan siapa itu Kudamerta, kesatria dari Wengker. Kanda Prabu, kami tidak kenal dengan mereka. Apa maksud Kanda Prabu menanyakan soal ini? Kalian jangan berdusta kepadaku. Jawab saja pertanyaanku dengan jujur. Akui saja perbuatanmu selama ini. Bukankah kalian menjalin hubungan akrab dengan Cakradara dan Kudamerta? Jangan menuduh sembarangan, Kanda Prabu. Kami benar-benar tidak mengenal siapa orang-orang itu. Kalian tidak perlu menutup-nutupinya. Akui saja, tidak apa-apa. Tapi satu hal perlu kalian catat baik-baik. Perbuatan bodoh seperti itu tidak akan membuahkan hasil yang menyenangkan. Kanda Prabu Jayanegara, kalaupun kami mengenal dua orang ksatria itu, Kanda Prabu tidak berhak melarang kami. Ya, Kanda Prabu tidak berhak mencampuri urusan pribadi kami, adik-adikmu. Jangan berkata sembarangan, Raja Dewi. Selama ini aku sudah berbuat lunak kepada kalian. Kau pikir aku tidak bisa berbuat kasar? Apa saja bisa kulakukan, karena aku adalah seorang raja. Kanda Prabu, ada satu hal yang tidak bisa kau lakukan, Kanda Prabu. Apa itu? Katakan. Katakan segera. Merebut hak dan kebahagiaan orang lain. Tunggadewi, seluruh rakyat Majapahit ini menjadi milikku. Akulah yang berhak menentukan nasib mereka, termasuk kalian. Kalau begitu, kau sudah menjadi seorang raja yang lalim. Kau tidak bijak. Apa itu bijak? Omong kosong. Jangan campur adukkan kekuasaan dan kebijaksanaan. Itu kekuatan yang bertentangan. Kau keliru, Kanda Prabu. Kekuasaan dan kebijaksanaan sama sekali tidak bertentangan. Bahkan mereka bisa berjalan seiring. Sekarang ini, kau sedang diberikan kepercayaan untuk berkuasa di negeri Majapahit. Jangan salah mengartikannya, Kanda Prabu. Tanpa rakyat, tanpa bawahan-bawahan yang setia mengabdi kepadamu, kau bukan apa-apa. Tunggadewi, jangan mengajari aku. Aku tahu bagaimana cara menggenggam kekuasaan ini dengan baik dan sempurna. Sudahlah, aku tidak sudi omong kosong seperti ini. Aku datang bukan untuk bicara soal kekuasaan. Semua orang tahu aku yang berkuasa. Aku datang kemari hanya untuk minta ketegasan kalian. Jika memang kalian berdua menjalin hubungan gelap dengan Cakradara dan Kudamerta, itu merupakan kesalahan yang besar. Dan kesalahan itu pasti akan mengundang malapetaka. Kanda Prabu, bukankah kami sudah menjawab pertanyaanmu? Bagus, bagus. Bagus kalau memang kalian tidak kenal siapa itu Cakradara dan Kudamerta. Tapi sekalipun kalian mengenalnya dengan baik, aku tidak peduli. Dua orang kesatria itu sekarang sudah menjadi buron pemerintah Majapahit. Sewaktu-waktu, mereka akan ditangkap
dan dibinasakan. Oh, Tunggadewi, Raja Dewi. Lebih baik kalian menjadi adik-adikku yang manis. Jangan membuat hatiku kesal. Aku hanya ingin hidup kalian ini menjadi bahagia. Jangan sampai adik-adikku terlantar. Aku ingin menjadi seorang saudara tua yang baik untuk kalian. Terima kasih atas perhatianmu pada kami, Kanda Prabu. Kalau kalian berdua mau menjadi istriku, semuanya akan berjalan dengan baik. Kanda Prabu, kau adalah saudara tua kami. Kami sangat menghormatimu. Tapi dalam hal satu ini, kami tidak dapat menerimanya. Dengan kata lain, kalian menolak? Iya, Kanda Prabu. Kami menolak. Dengan tegas kami menolak keinginan Kanda Prabu yang kami anggap sangat tercela. Mengawini adik-adik sendiri adalah perbuatan terkutuk. Itu tidak akan mendatangkan berkah dari para dewa, Kanda. Sudahlah, Tunggadewi. Kau tidak usah banyak bicara lagi. Kalau kalian menolak keinginanku, itu adalah hak kalian. Tapi aku juga mempunyai hak. Hak untuk memaksakan keinginanku. Selesai berkata, Prabu Jayanegara melangkah keluar Puri Manganti, dan beliau bergegas meninggalkan istana Kaputren. Sesaat kemudian, Nini Luh Jinggan menghadap Putri Tunggadewi. Ampun, Tuan Putri. Hamba sudah bertemu dengan Paman Bekal Gajah Mada. Oh, jadi Paman Mada sudah kembali? Apakah Paman Mada menceritakan perihal Kakang Kudamerta dan Cakradara? Ampun, Tuan Putri. Paman Bekal Gajah Mada berhasil melindungi Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Mereka sempat bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit di tepi hutan tarik. Lalu, di mana sekarang Kakang Cakradara dan Kudamerta? Mereka masih terus melarikan diri ke arah timur, Tuan Putri. Oh, kasihan. Kalau saja aku mempunyai kesempatan, aku pasti akan membantu mereka. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Kita berdua terkurung di dalam puri masing-masing. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merenungi nasib sendiri. Ada apa, Lu? Apakah masih ada yang ingin kau sampaikan pada kami? Ampun, Tuan Putri. Menurut laporan Paman Bekal Gajah Mada, Tuan Cakradara terluka. Apa? Kakang Cakradara terluka? Benar, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah. Tapi Paman Bekal Gajah Mada berhasil mencabut anak panah itu. Oh, kasihan Kakang Cakradara. Dia terpaksa melarikan diri dalam keadaan terluka. Baiklah, Lu Jinggan. Terima kasih atas keteranganmu. Sekarang kau boleh pergi. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Setelah Nini Luh Jinggan pergi, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi diam sesaat lamanya. Mata Putri Tunggadewi berkaca-kaca, dan sebentar kemudian air mata itu sudah meleleh ke pipinya yang halus dan lembut. Bunda Tunggadewi, percayalah, Kakang Cakradara pasti akan selamat. Kita tidak bisa meramal nasib seseorang, Dinda Raja Dewi. Tapi mudah-mudahan Kakang Cakradara selamat. Sekarang marilah kita bakar dupa dan kita panjatkan doa bersama asap dupa yang mengepul ke angkasa. Mudah-mudahan para dewa mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Kakang Cakradara dan Kudamerta. Benar, Yunda. Memang tidak ada yang bisa kita kerjakan selain berdoa. Mari, Yunda Tunggadewi. Mari kita pergi ke Puri Sesaji. Kita bakar dupa yang harum dan kita ucapkan doa dengan kusuk di dalam hati.
Hati Putri Tunggadewi sangat sedih mendengar berita Cakradara terluka dalam pelariannya. 2 orang putri kerajaan Majapahit itu segera mengambil dupa yang harum dan membawanya ke Puri Sesaji yang terletak di sudut halaman Istana Kaputren. Selanjutnya mereka membakar dupa. Asap dupa mengepul dan baunya yang harum semerbak menyebar kemana-mana. Mereka terus membakar dupa sambil berdoa di dalam hati masing-masing. Duh, Batara Agung. Duh, para dewa yang bersemayam di atas langit tinggi. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini. Kami hanyalah orang-orang yang lemah. Kami tidak mempunyai kemuliaan seperti para dewa. Kami banyak mempunyai kekurangan dan cacat serta celah. Itulah sebabnya kami bersujud di hadapan-Mu dan memohon sesuatu. Lindungilah kami ya para dewa. Lindungilah kesatria-kesatria yang menjadi kekasih hati kami. Lindungilah Kakang Cakradara dan Kudamerta. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dan jauhkanlah kami dari segala perbuatan sesat. Duh, para dewa yang bersemayam di Istana Kayangan, kami percaya Engkau adalah penguasa isi jagat raya. Engkau sangat murah hati, sangat adil, dan bijaksana. Pandangan-Mu jauh menerawang, menembus dada, dan melihat isi hati kami. Kalau kami Kau izinkan memohon sesuatu, kami akan memohon kepadamu ya Batara Agung. Kami mohon, berilah penerangan di hati Kakang Prabu Jayanegara, supaya saudara tua kami kembali ke jalan pikiran yang benar. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa melindungi Kakang Kudamerta dan Kakang Cakradara dalam pelariannya. Kami percaya kepadamu ya Dewata Agung. Kami percaya bahwa Kau mendengarkan doa kami ini. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selesai mengucapkan doa di Puri Sesaji, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi kembali melangkah ke puri masing-masing. Putri Raja Dewi masuk ke Puri Madukara, sedangkan Putri Tunggadewi kembali ke Puri Manganti. Putri Tunggadewi kelihatan murung, wajahnya dikelimangi mendung. Gadis berwajah anggun itu membaringkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah. Kembali setetes air mata mengalir di pipinya yang lembut dan halus. Kakang Cakradara, di mana kau sekarang ini, Kakang? Apa yang sedang kau rasakan? Apakah kau sedang memikirkan aku sekarang ini? Kakang Cakradara, kau tahu bahwa aku tidak pernah mencintai laki-laki lain di seluruh muka bumi ini selain dirimu. Kaulah satu-satunya kesatria yang pernah menggenggam hatiku, yang pernah meremas jantungku, yang pernah mengganggu tidurku dalam mimpi,
Tiba-tiba Putri Tunggadewi bangkit dari atas ranjang, kemudian melangkah menghampiri sebuah lemari kecil berukiran indah. Tangan sang putri bergerak perlahan-lahan, memungut setumpuk gulungan rontal. Rontal itu penuh berisi tulisan-tulisan Cakradara pada saat Putri Tunggadewi masih menjadi batara di Istana Kahuripan. Tulisan-tulisan itu sangat indah, bentuknya seperti syair. Suatu saat Cakradara menulis kata-kata pujian untuk kekasihnya. Kau turun dari istana bidadari. Lalu kau duduk di atas Giris Renggoh, puncak gunung yang tinggi. Bau nafasmu laksana gugula dupa, getah pohon kemenyan yang harum. Suaramu gemersik di tengah padang ilalang, menyapu lembah, menyapu tebing, menyapu hutan-hutan perawan, menyapa dunia dengan ramah dan sabar, menghibur kaum sudra yang malang. Pribadimu sempurna penuh gunagana, segala watak yang baik, dan wajahmu berkilau penuh rasa keadilan, penuh pengampunan. Dinda Tunggadewi, kecantikanmu melebihi Uma istri Siwa, melebihi Ratih istri Kamajaya, melebihi Grahagana, kumpulan bintang, melebihi pesona bulan purnama. Pada saat lain, Cakradara menulis di atas rontal, ialah pada saat pertama kali melihat Putri Tribuana Tunggadewi. Kau turun dari kereta kencana, dan kau lepaskan anak panah asmara. Ujung panah menembus jantungku, menggetarkan urat-urat darahku. Aku terkapar di atas kucara, rumput musim kemarau yang panjang. Dan mulutku mengigau, membisikkan namamu selalu. Wajahmu melintas siang malam, senyummu melekat di angan-angan. Aku terbangun dan melihat dunia seperti mimpi. Angin bertiup membawa aroma surga. Bunga Padma mekar di tengah telaga biru. Serangga gunung bernyanyi di balik batu. Setiap malam ku baca halaman-halaman kitab Kama Sastra, sambil mengenang wajahmu yang rupawan. Dan sebelum tidur, sekali lagi kubisikkan namamu. Oh, Janoko Putri. Oh, Dinda Tribuana Tunggadewi. Pada saat yang lain lagi, Cakradara menulis syair yang bunyinya sangat menyedihkan. Rupanya syair itu ditulis pada saat Putri Tunggadewi meninggalkan Istana Kahuripan, dan mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu seperti biasanya. Kau pergi meninggalkan Istana Kahuripan. Hilang sirna rasa bahagia di dalam hati. Tangis sedih terdengar bersama gerimis malam ini. Angkasa muram. Angin bertiup membisikkan lagu-lagu derita. Dan musim panen berlalu tanpa kesan. Orang-orang berbicara sepanjang hari. Tapi aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Burung layang-layang terbang melintas pematang. Orang-orang sibuk menuai padi. Ku ambil dan ku timang-timang kesacarana, perhiasan rambutmu yang indah, sambil bertanya, kapan bisa berjumpa lagi? Oh, Kakang Cakradara, kau pasti tahu, kau dapat merasakannya, Kakang, bahwa cintaku yang dalam ini hanya untukmu. Tengoklah, Kakang. Jenguklah. Lihatlah dasar hatiku yang putih.
Aku tak akan mengotorinya, sekalipun hanya setitik noda. Kakang Cakradara, jangan palingkan wajahmu, wahai kasih. Cintaku sudah terpaut. Tak ada yang bisa memisahkannya, sekalipun maut. Di sini Tuan Rayuyung. Di tepi hutan tarik ini, kami sempat bertarung dengan Cakradara dan Kuda Merta. Kemudian kalian dikalahkan begitu? Bukan begitu, Tuan. Mereka lalu kabur. Ada seorang manusia bertopeng menolong mereka. Dan pada saat mendapat kesempatan, Cakradara dan Kuda Merta lalu kabur. Kami mengejar sampai jarak yang cukup jauh. Lalu ke arah mana mereka melarikan diri? Ke sana, Tuan Rayuyung. Ke arah timur. Tapi kami menjadi bingung, Tuan. Karena jalan raya ini kemudian bercabang menjadi dua. Kami takut salah memilih jalan. Dan akhirnya pengejaran kami sia-sia. Lalu kami memutuskan kembali lagi. Kalau begitu, pasukan pengejaran ini harus dibagi menjadi dua. Aku dan Rawedeng akan memilih jalan lurus. Sementara separuh prajurit mengikuti Rabanyak dan Rapangsa untuk memilih jalan yang satunya lagi. Ayo Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa. Kali ini pengejaran tidak boleh gagal. Kita harus membawa hasil yang menyenangkan untuk Gusti Ramapati. Iya. Bagaimana lukamu, Kakang Cakradara? Sampai kapan kita harus berkuda seperti ini, Adik Kuda Merta? Kalau kita bisa sampai di pesisir Jawa Timur, mungkin kita bisa mencari tempat persembunyian yang aman, Kakang. Tapi kalau kita masih berkeliaran di jalan raya seperti ini, sewaktu-waktu kita bisa tertangkap kembali, Kakang. Sekarang ini kita sudah sampai di mana, Adik Kuda Merta? Menurut bocah desa itu tadi, kita akan memasuki wilayah Desa Bangi. Dan Desa Bangi masih termasuk wilayah Kawedanan Dalancang. Sepertinya kita harus istirahat barang semalam. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Aku lelah sekali. Kalau kita paksakan, lukaku pasti akan kambuh kembali. Akan berdarah lagi. Kalau begitu baiklah. Mari. Kita cari tempat menginap yang aman, Kakang. Mungkin ada salah seorang warga Desa Bangi yang mau menolong kita. Ayolah, Kakang. Kita teruskan perjalanan ke Desa Bangi, Kakang. Iya. Apakah dia mau menolong kita di Kuda Merta? Kita coba saja, Kakang. Siapa tahu pemilik rumah ini mau bermurah hati kepada kita. Siapa tuan-tuan ini? Maaf, Ki Buyut. Kami baru saja berjalan cukup jauh. Temanku ini terluka di bagian punggungnya, Ki. Dia membutuhkan istirahat. Kalau Ki Buyut tidak berkeberatan, kami akan menumpang istirahat barang semalam di rumah Ki Buyut. Begitu. Iya, Ki. Wah, bagaimana ya? Rumahku ini sempit sekali. Tidak apa, Ki Buyut. Kami bisa tidur di lantai.
Kami hanya membutuhkan sehelai tikar untuk membaringkan tubuh kami, Ki. Ya, kalau begitu, ya mari. Silakan masuk. Nyai! Nyai! Kemari sebentar, Nyai. Ada tamu. Kemari sebentar. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Silakan diminum airnya, tuan-tuan. Iya. Lumayan untuk menghangatkan perut. Terima kasih, Nyai Buyut. Kakang Cakradara, boleh juga kau minum sedikit, Kakang? Ayo, diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ya, maklumlah. Beginilah suasana desa. Tidak ada apa-apa kecuali air bersih dan sedikit makanan. Ini sudah lebih dari cukup, Ki Buyut. Terima kasih atas pertolongan ini. Tuan-tuan ini sebenarnya siapa? Dan tuan-tuan mau pergi kemana? Nama saya Kuda Merta, Nyai. Dan sahabat saya ini namanya Cakradara. Oh, iya. Tuan Cakradara terluka di bagian punggungnya, Nyai. Iya, Nyai. Iya, sepertinya lukanya cukup parah. Lihat saja, darahnya masih mengalir terus. Kalau begitu, kita harus menolongnya, Ki. Baiklah, aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tidak usah, Nyai. Kami hanya membutuhkan istirahat barang semalam. Nyai Buyut tidak usah repot-repot. Tidak repot, Tuan. Di belakang pondok saya ini ada banyak macam tanaman. Mungkin ada beberapa di antaranya bisa dibuat ramuan obat. Tidak repot, Tuan. Ki, aku ke belakang sebentar. Kau temani mereka ya. Nyai Buyut kemudian melangkah ke ruangan belakang. Tubuhnya segera lenyap di balik pintu ruangan. Beberapa saat kemudian, Nyai Buyut sudah kembali lagi membawa ramuan daun-daunan. Kuda Merta membantu Nyai Buyut memboreh luka Cakradara. Dagingnya robek begini. Sepertinya kena benda tajam. Nyai, Kakang Cakradara jatuh dari atas punggung kudanya. Barangkali punggungnya membentur ujung batu yang runcing, sehingga robek dan berdarah, Nyai. Ya, hati-hati kalau naik kuda, Tuan. Jangan terlalu kencang. Kalau sampai jatuh begini, kan tidak enak. Mana ada orang jatuh enak, Ki. Kok ini macam-macam saja. Kalau tidak bisa ngomong, ya jangan ngomong. Sudah. Kau saja yang ngomong, Nyai. Aku mendengarkan saja. Sudah, ngomonglah sebanyak mungkin. Supaya tamu-tamu kita ini cepat menjadi bosan. Awas kok ya. Kalau mau mengajakku bertengkar, jangan di sini, Ki. Aku sedang repot. Nanti kalau mau bertengkar di ruangan belakang. Nyai. Apa kau tidak bisa menawarkan hal-hal yang menyenangkan? Tawaran kok bertengkar? Bertengkar itu dapat apa? Menang ya lelah, kalah ya malu. Tidak dapat apa-apa, malah capek sendiri. Kalau menawarkan yang enak, Nyai, ini loge, wedang jahenya sudah siap. Ini ubi kayunya sudah direbus campur santan. Kan enak. Ini makanan kesukaanmu, Ki. Begitu, Nyai. Tawarkan yang enak-enak, supaya orang lain itu senang. Menawarkan kok bertengkar. Bertengkar saja sendiri sana. Sudah. Jangan cerewet. Laki-laki kok cerewet. Maaf, tuan-tuan. Kami sudah biasa begini. Maklum, kami orang-orang tua. Kalau tidak begini, rasanya sepi. Maaf, tuan-tuan. Kami tahu, Nyai. Nyai dan Aki Buyut sebenarnya pasangan yang sangat serasi.
Nyai dan Aki Buyut sebenarnya hidup dengan rukun, saling pengertian. Nah, begitu. Kalau ngomong yang enak didengar telinga. Jangan asal ngomong saja, tanpa mikir orang lain yang mendengar. Asal nyeplos. Itu gampang saja. Cakradara dan Kuda Merta akhirnya menginap di rumah Ki Buyut Lambibi, warga desa Banggi. Sementara itu, Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya sudah tiba di rumah kediaman Akuwu Dalancang. Akuwu Dalancang menerima kehadiran mereka di ruangan pendopo yang luas. Kami mencari 2 orang pelarian dari asrama pusat pendidikan calon tanda Akuwu. Oh, 2 orang buron? Ya. Baiklah. Hamba akan berusaha membantu tuan-tuan sekalian. Kau bisa mengumumkan kepada semua kepala desa yang berdiri di wilayah naungan Kawedanan Dalancang ini. Umumkan kepada mereka semua. Jangan sampai warga desa mau ditumpangi atau mau melindungi 2 orang pelarian itu. Kalau sampai ada yang berani melindunginya, kepala desa itu akan dihukum berat. Ini perintah langsung dari Gusti Ramapati. Baik, Tuan Rayuyu. Jangan khawatir. Kami semuanya, para pegawai Kawedanan Dalancang, dan semua lurah desa, para juru tulis, akan membantu tuan-tuan. Kalau memang 2 orang pelarian itu bergerak menuju Dalancang, mereka pasti dapat ditangkap kembali. Nah, sekarang juga pergilah Akuwu dan umumkan peringatan ini. Sementara kami akan menunggu di sini. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akuwu Dalancang adalah seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek. Setelah memberikan hormat kepada tamu-tamunya, Akuwu Dalancang melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Sebentar kemudian dia sudah berkuda ke arah barat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Cakradara dan Kuda Merta akan tertangkap? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.